A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lahab ini surat ke 111 dalam urutan Mushaf Utsmani. Ada 5 ayat di dalamnya. Surat Al-Lahab ini masuk dalam surat Makkiyah, diturunkan pada saat periode Mekah. Surat Al-Lahab ini bicara tentang Abu Lahab ya. Meskipun Al-Lahab sendiri, kalimat Al-Lahab itu diambil dari kata lahabun yang artinya bergejolak. Ada juga yang menamai ayat ini dengan nama surat Masad. Ya, ada yang menamai dengan surat ini nama surat ini Masadun. Memang beberapa surat itu memiliki 2 nama ya. Kayak Ad-Dahr itu juga sama dengan Al-Insan dan seterusnya. Kemudian At-Taubah itu sama dengan Al-Bara'ah gitu ya. Jadi ada beberapa nama memang. Nah, surat Al-Lahab ini bicara tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu, ini juga sebagai ini ya, Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Saya ulangi, Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Itu fakta pertama. Paman kandung. Ya. Yang kedua, Abu Lahab itu adalah orang yang paling bergembira pada saat Nabi lahir. Jadi pada saat seorang bayi yang bernama Muhammad itu lahir, Abu Lahab orang yang paling bergembira. Karena punya ponakan laki-laki yang bahkan dia, ada satu kisah yang menyatakan dia bahkan syukuran. Dari selamatan dia bergembira merayakan lahirnya Muhammad ini. Yang kedua, fakta tentang Abu Lahab. Lalu yang ketiga, dia orang kaya. Orang kaya, orang berpengaruh. Ya. Dari Bani Hashim yang cukup berpengaruh di Mekah saat itu. Jadi orang yang sangat berpengaruh, sehingga dia menjadi satu di antara tokoh di Mekah saat itu. Dia anaknya Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah, ya, di mana Abdul Muthalib juga menjadi orang yang sangat menyayangi beliau, meskipun Abdul Muthalib juga akhirnya belum sempat masuk Islam. Sama dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu juga pamannya Rasulullah. Itu juga Bani Hashim yang merupakan anak dari Abdul Muthalib. Sama dengan Abu Lahab ini. Kenapa? Yang keempat, Abu Lahab ini disebut Abu Lahab. Itu karena konon jidatnya itu berkilat. Jadi jidatnya itu apa ya, berminyak gitulah. Berminyak sehingga memang dulu-dulu itu sering ada julukan-julukan untuk nama orang ya. Itu. Nah, yang kelima, Abu Lahab ini menjadi orang yang kemudian ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, Abu Lahab adalah orang yang sangat menentang kerasulan Muhammad. Ini. Sangat menentang kerasulan Muhammad. Sangat menentang, sangat membenci. Yang keenam, istrinya Abu Lahab, ini orang yang juga sangat benci terhadap Nabi Muhammad. Dia orang yang sangat rajin menyebarkan fitnah. Ya, menyebarkan fitnah atas Nabi Muhammad, baik kerasulan maupun macam-macamnya. Ya.
Itu istri dari Abu Lahab. Ya. Nah, istri Abu Lahab juga pernah, yang ketujuh ini, istri Abu Lahab juga pernah memasang duri-duri di jalan agar mengenai Nabi Muhammad. Karena ya saking ininya, saking bencinya terhadap Nabi Muhammad. Di jalan yang dilewati itu dipasangi duri, dipasangi penghalang. Nah, dari 7 fakta itulah maka tabat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan, artinya upaya yang dilakukan oleh Abu Lahab dan akan benar-benar binasa. Fakta yang selanjutnya adalah Abu Lahab ini sampai akhir hayat tidak mau masuk Islam. Tetap benci, tetap yang ke-8. Lalu yang ke-9, Abu Lahab ini akhirnya mati memang dalam keadaan terhina. Jadi dia mendapat penyakit kayak semacam penyakit yang sangat menjijikkan, sehingga ketika dia mati pun hampir tidak ada yang mau memakamkannya. Itu dari ayat 1, di mana akhirnya memang Abu Lahab itu benar-benar mati dalam kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam kebinasaan betul dia. Ya. Satu di antara juga Abu Lahab ini yang ingin menginjak, fakta yang menginjak kepala Rasulullah pada saat sujud di Ka'bah. Bersama Abu Jahal tentunya, kemana-mana ini. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, maka tidak lagi berguna hartanya dan apa saja yang dia upayakan ketika kecelakaan itu sudah menimpanya. Saya selana rong datal lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak yang melahapnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, tadi itu fakta yang ke-4 atau ke-5 tadi, bahwa istri dari Abu Lahab ini orang yang sangat getol menyebar permusuhan terhadap Rasulullah, terutama menebarkan fitnah tentang Rasulullah. Itu yang disebut sebagai hamalatal hatab, itu adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Itu sebutan, istilah untuk orang yang suka menebar fitnah. Ya, suka membakar emosi, menjadi provokator, mengada-adakan yang tidak ada untuk tujuan satu saja. Orang diajak membenci Rasulullah. Maka fi jidha hablum mim masad, di dunia Abu Lahab tadi seperti itu, mati dalam keadaan berpenyakit yang menjijikkan, yang tidak ada orang yang mau memandikan atau menguburkan. Di akhirat, iya, terutama istrinya, pada lehernya nanti akan terdapat tali dari api neraka yang dipintal dan digantungkan di lehernya. Dulur, Abu Lahab ini sekali lagi adalah orang dekatnya Rasulullah, pamannya Rasulullah. Saya ulangi ya, pamannya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hidayah, kerasulan, tidak ada urusannya dengan kekerabatan. Tidak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Dan itu sudah dibuktikan sejak periode rasul-rasul sebelumnya. Jadi nggak usah terlalu membanggakan keturunan si A, keturunan si B. Apalagi hanya keturunan misalnya kiai atau syekh siapa atau wali siapa. Tidak ada hubungannya. Yang mulia adalah wali tersebut
yang mulia adalah Rasul atau Nabi tersebut, anak turunnya, istrinya, tidak ada hubungannya. Ya sama dengan manusia biasa seperti kita yang juga harus memperjuangkan keselamatannya masing-masing. Tidak ada garansi, tidak ada. Tidak ada. Saya belum menemukan hadis yang sahih yang memberikan garansi bahwa keturunan atau kekerabatan seorang nabi itu menjadi garansi keselamatan. Tidak ada. Ya. Jadi makanya apalagi hanya seorang ustadz, apalagi hanya seorang gus kayak saya, apalagi enggak gus. Gitu. Ya, jadi tidak ada jaminan keselamatan itu. Gitu. Jaminan keselamatan itu bahkan orang yang mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW di akhirat adalah umat Rasulullah. Ya betul, umat Rasulullah. Tapi umat yang bagaimana? Ya umat yang mengikuti jejak sunnah Nabi Rasul. Yang ngaku-ngaku umat ya enggak dapat lah. Ya, saya ingin lebarkan bahasan kita dari ibrah dari sirah nabawiyah ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi ini adalah bahwa itu loh, lihat. Abu Lahab itu pamannya Nabi, paman kandung. Tidak dapat hidayah. Bahkan Abu Thalib, kalau Abu Lahab kan pamannya Nabi yang menentang Nabi. Layak ya, nggak dapat hidayah. Ya, karena kebencian. Abu Thalib itu pamannya Nabi, cinta banget sama Nabi. Setiap ada orang yang mau mengganggu Nabi, dia selalu mengatakan, siapa yang berani mengganggu Muhammad, langkai dulu aku. Itu. Sehingga pada saat masa Abu Thalib masih hidup, itu kebencian dan serangan terhadap Rasulullah itu agak bisa diredam dengan orang itu sungkan terhadap Abu Thalib. Makanya wafatnya Abu Thalib itu satu di antara penyebab tahun-tahun itu disebut tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena waktu itu hampir berbarengan, berurutan lah. Mulai dari Khadijah, ya, Abu Thalib dan seterusnya. Beberapa orang yang sangat mendukung Rasulullah itu wafat. Nah, Abu Thalib meskipun cinta tapi tidak dapat hidayah. Sampai akhir hayat Rasulullah nangis di depan Rasulullah, di depan Allah agar diberikan hidayah. Rasulullah Muhammad SAW berdoa mati-matian agar Abu Thalib diberikan hidayah. Tidak diberi sama. Jadi orang yang paling mustajab doanya itu Rasulullah. Dan Rasulullah, Rasul Muhammad SAW lah yang paling mustajab. Ya tak? Ya tak? Iya. Jadi orang yang doanya paling mustajab itu Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi toh tentang hidayah itu urusan Allah. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW berdoa untuk keimanannya Abu Thalib, dijawab sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Tidak bisa, tidak punya hak untuk memberi hidayah bahkan kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Loh, gelar. Jadi dari surat Al-Lahab ini kita bisa belajar bahwa hidayah itu milik Allah, bahwa kekerabatan itu tidak menjamin apa-apa dalam konteks kebenaran, keselamatan, dan ajaran agama ini. Maka sampean yang misalnya keturunan wali, keturunan siapapun, bahkan keturunan Nabi Musa, kayak keturunan Nabi
Siapa? Hud kayak. Jangan membanggakan diri. Jadi pelajaran-pelajaran misalnya, anaknya Nabi pertama. Ada yang masuk neraka tahu? Ya kan? Anaknya Nabi pertama. Nabi Adam itu kurang apa? Nabi Adam itu penduduk asli surga. Putranya lo masuk neraka. Ya kan? Loh, ya apa? Lalu keturunan kedua, generasi kedua dari Nabi Adam. Siapa? Nabi Nuh. Anak dan istrinya masuk neraka. Loh, anaknya Nabi loh. Nabi Nuh itu masuk di dalam kelompok elit ulul azmi. Masuk neraka. Tidak dapat hidayah sama istri. Lagi generasi ketiga keempat, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya, bapak kandung. Masuk neraka. Tidak dapat hidayah. Yo, ya kan? Gitu. Turun lagi. Mulai dari Nabi Lot. Ya kan? Istrinya masuk. Jadi mulai dari istri, anak, bapak. Sampai kepada Nabi Musa, sepupunya. Jadi Korun itu sepupunya loh ya. Masih sepupu, masih kerabat, selain juga menjadi dulu jamaah atau santrinya Nabi. Dan Nabi Musa lagi-lagi adalah ulul azmi. Nabi Ibrahim juga ulul azmi. Gitu. Lalu Nabi Isa, ulul azmi juga. Siapa? Santrinya. Santrinya siapa? Judas Iskariot itu santrinya. Kalau secara sanad, sanad langsung. Langsung santrinya Nabi. Sanadnya nyambung, bukan main-main. Kita kan sering sekarang ini membanggakan sanad kita ya, toh. Sanad keilmuannya jelas. Lah itu sanadnya bukan main-main sudah. Sanad langsung kepada Rasulullah. Isa bin Maryam. Jadi pengkhianatnya Nabi. Udah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW selain pamannya, baik Abu Lahab yang membenci tadi, yang ternyata nggak dapat hidayah, Abu Thalib yang mencintai Nabi, nggak dapat hidayah, santrinya Nabi, banyak yang masuk neraka. Nah ini jangan diartikan main-main. Orang santri yang saya maksud adalah orang yang bahkan ikut perang bersama Nabi itu loh. Ada yang dinas oleh Rasul sebagai orang masuk neraka. Hanya karena macam-macam. Ada yang karena luka yang banyak di tubuhnya, kemudian saking tidak kuatnya, lalu memotong urat. Saat itu banyak, dia masuk surga pasti. Semua sahabat mengatakan begitu. Karena gagah beraninya dia. Semua. Ternyata enteng Rasulullah, dia masuk neraka. Kaget semua. Kenapa? Ternyata setelah diselidiki, dia saking banyaknya luka di tubuhnya, tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia tidak kuat, lalu memotong nadi, bunuh diri. Ada juga yang semua orang mengatakan dia masuk surga saking beraninya. Tapi ternyata kata Rasulullah dia masuk neraka. Kenapa? Karena pada saat dia maju perang, banyak di dalam hatinya keinginan dipuji. Biar dianggap pemberani. Loh, jadi dan banyak lagi ya. Bahkan siapa yang membunuh Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Adalah orang-orang Islam yang berguru langsung pada Rasulullah. Ya, mereka itu misalnya kayak yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu. Itu orang yang baca ahli Quran itu, hafal Quran dan ikut ngaji langsung bersama Rasulullah. Artinya apa? Dia sanatnya langsung, bukan kayak kita. Sanatnya sudah entah keberapa, yang bisa jadi ada distorsi informasi dan substansi. Itu langsung, begitu pun lo bisa salah tafsir. Nah, apa yang menjamin kita tidak salah tafsir meskipun sanatnya jelas?
Gitu loh, gitu loh. Nah, ini yang ayo kita jadikan pelajaran bahwa hidayah, kebenaran itu benar-benar tidak seperti yang kita bayangkan hanya karena kita ahli di dalam nahwu sorof, ahli di dalam hafal Quran atau ahli tafsir ini itu dan lain sebagainya. Benar-benar hidayah itu domainnya Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun dijawab doa yang makbul itu, doanya dijawab sama Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak punya kuasa untuk memberi hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun. Itu setelah Rasulullah berdoa mati-matian untuk Abu Thalib. Ya, maka apa yang bisa kita pelajari dari sini bahwa pada saat Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa, Rasulullah menyatakan begini, wahai Bani Hashim, apakah kamu percaya jika aku sampaikan bahwa akan ada bahaya yang datang sebentar lagi? Semua orang menjawab, percaya. Tapi Abu Lahab mengatakan, kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu. Celaka kamu Muhammad. Jadi saya ulangi lagi, fakta Abu Lahab itu adalah orang yang paling bergembira pada saat seorang bayi lahir bernama Muhammad. Ponakannya laki-laki, bahkan dia bikin syukuran. Ya, berbagi makan, bergembira rialah atas kelahiran Muhammad itu. Tetapi begitu Rasulullah diangkat atau Muhammad diangkat sebagai Rasulullah di umur ke-40, mulailah pertentangan Abu Lahab ini. Nah, jadi kecintaan terhadap sosok seorang Muhammad yang menjadi manusia biasa pada saat itu ternyata tidak berpengaruh atau tidak otomatis menjadikan iman ketika dia diangkat menjadi gitulah. Jadi ayo kita ukur sekarang kecintaan kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW ini. Kecintaan terhadap sosok yang seperti apa? Kalau memang benar-benar kita cinta sama Rasulullah, ayo cinta utuh tuh. Rasulullah itu bukan hanya bersabda, siapa yang bersolawat padaku akan mendapat syafaat. Ya, memang bersabda seperti itu. Tapi Rasulullah juga bersabda banyak lagi yang lain. Siapa yang nggak ngikuti sunnahku berarti ya bukan umatku. Padahal sunnahnya Nabi itu banyak banget. Mulai dari sholat jamaah 5 waktu, mulai dari puasa Senin Kemis, mulai dari tahajud, mulai dari duha, mensedekahkan apa yang dicintai, begitu menjaga dirinya terhadap kecintaan terhadap harta, begitu habis-habisan untuk perjuangan agama, begitu sederhana banget hidupnya. Itu sunnah semua. Sudahkah kita mencintai beliau dengan mengikuti sunnahnya? No, gitu loh, dulur ya. Oke, sampai di situ. Jadi kita luaskan surat Al-Lahab ini untuk meneliti dan mengoreksi diri kita supaya kita tidak membanggakan keturunan, membanggakan kekerabatan, karena kebenaran, hidayah itu tidak ada hubungannya dengan itu, dengan historical background yang tadi saya sebutkan. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Izin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abu Lahab itu dari Masjid Al-Ikhlas. Apunten. Assalamualaikum Abu Lahab gimana Pak Mas? Sebentar Pak Ikhlas, ini Mas Wahyu lagi ngomong, nggih, monggo silakan. Saya pernah baca artikel bahwa surat Al-Lahab ini diturunkan sebelum Abu Lahab meninggal, 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Nah, pertanyaan saya berarti Abu Lahab ini udah ditakdirkan Allah untuk menjadi kafir atau musuh dari Nabi. Apunten, Gus.
terus yang ditanyakan gimana Pak Wahyu? Nah, berarti takdir itu berarti dia enggak ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah itu dan apa? Ya, jadi memang saya kurang tahu ya apakah 10 tahun atau apa. Kalau 10 tahun kayaknya terlalu jauh ya. Karena apa? Memang ayat itu diturunkan ada yang sifatnya prediktif ya. Tapi karena yang memprediksi itu Allah, maka pasti benar ya. Ada juga yang sifatnya itu antisipatif. Antisipatif itu sesuatu yang bisa dirubah, jangan sampai terjadi. Biasanya diulangi dengan kala, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak itu ya. Nah, kayak Abu Lahab ini memang sebenarnya tetap Rasulullah itu mendoakan ya. Kayak misalnya tabat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah tangan-tangan Abu Lahab ya, dengan benar-benar kebinasaan. Nanti kalau dia lanjutkan begitu, sebenarnya kan begitu maknanya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, maka pasti tidak berguna itu harta dan apa yang diupayakan. Ayat-ayat ini, Mas Wahyu, sama dengan ayat-ayat yang memprediksi bahwa orang-orang kafir itu akan berada di dalam neraka selamanya misalnya. Misalnya dibilang begitu. Tetapi kemudian ada juga toh orang-orang kayak misalnya Khalid bin Walid yang dulunya juga musyrik, Umar bin Khattab yang dulunya juga pembenci Rasulullah. Tidak kalah garang Umar bin Khattab itu di dalam membenci Rasulullah. Kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu tiap hari hanya bawa pedang, lari ke sana kemari, nyari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Bahkan ketika dia hidayah masuk, itu pun pada proses ketika hendak membunuh Rasulullah. Karena apa? Karena dia mendengar adiknya masuk Islam. Nah, artinya apa? Meskipun ayat-ayat itu turun sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tentang orang-orang kafir yang bahwa mereka akan celaka dan lain sebagainya, itu ternyata bisa dirubah sebenarnya dengan ikhtiar. Makanya antara takdir dan ikhtiar itu yang perlu kita pahami adalah kita hanya boleh mengetahui ikhtiar dan mengupayakan ikhtiar. Tentang takdir itu kita tidak perlu dan tidak bisa tahu. Nah, kayak Abu Lahab gini sebenarnya, kalau Abu Lahab itu memang mau berupaya untuk baik ketika ada ayat semacam ini, harusnya dia kan kemudian takut dan kemudian bertobat gitu. Tapi ternyata tidak. Gini malah membuat dia marah, ya kan? Jadi misalnya ada juga ya ayat tentang orang-orang sahabat Nabi itu pada saat ada perang lalu kemudian tidak ikut. Nah, biasanya sahabat itu yang tidak ikut itu karena dua alasan saja. Sakit atau karena tidak punya kemampuan untuk berangkat. Entah itu harta atau karena ada yang harus dijaga, keluarga misalnya. Nah, ada dua orang yang dia berangkat itu tidak berangkat itu mengungkapkan alasan yang sebenarnya dibuat-buat lah. Akhirnya ketika Rasulullah balik, ternyata alasan itu tidak benar dan dia benar. Akhirnya Rasulullah ngomong sama mereka. Dan Rasulullah juga menyatakan dalam beberapa ayat bahwa orang-orang yang tidak berani dibenarkan, maka dia akan celaka, dia akan begitulah. Nah, ada dua orang ini yang kemudian ingin merubah itu dengan cara apa? Minta ampun kepada Allah. Nah, bertobat mati-matian, kemudian sampai masih belum diajak bicara sama Rasulullah, karena mendengar ayat itu kan memang keras banget. Lalu sampai dia mengikatkan tubuhnya di tiang masjid. Jangan ada yang membuka tali ini sampai Rasulullah ridho dan membukanya. Jadi memahami ayat itu ketika seperti itu,
dengan cara begitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya diberi taubat. Sehingga antara takdir dan ikhtiar itu kan kalau misalnya tadi 2 orang sahabat itu yang kena ayat itu kemudian tidak berubah, ya kayak Abu Lahab jadinya kan. Tapi kemudian dia berikhtiar untuk itu, akhirnya takdirnya berubah. Sehingga takdir itu domainnya Allah yang kita tidak tahu. Sehingga yang perlu dan wajib kita ketahui dan upayakan hanyalah ikhtiar menuju baik. Artinya Abu Lahab sendiri pun mendapat kesempatan sekian tahun untuk berubah, untuk merubah takdirnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Begitu. Sehingga ayat ini harusnya untuk Abu Lahab warning. Tapi menjadi nas ketika Abu Lahab sampai mati tidak berubah. Ya kan? Jadi artinya awalnya dia ini sebuah warning. Dan siapa tahu Allah merubahnya. Tapi dia tidak merubahnya. Berarti kalau dia tidak merubahnya, dia tidak lagi menjadi warning, tetapi menjadi nas. Yang kemudian menjadi takdir. Takdir itu hanya disebut takdir ketika sudah terjadi. Ya kan? Ketika belum terjadi, itu masih ada peluang ikhtiar. Begitu. Jelas ya? Oke. Jadi takdir itu disebut takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, dia masih berupa ikhtiar. Assalamualaikum Gus. Salam. Al-Ikhlas Gus. Lihat sini Pak, melihat sini lah gambarnya. Ya. Pak Sumadi atau Pak Muklis dari Al-Ikhlas. Gini Gus, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Saya meninjau dari Sirah Nabi Gus. Itu Abu Lahab kan termasuk besan Gus. Besannya Rasulullah. Yang anaknya dua-duanya diambil oleh Abu Lahab. Yang bernama Fatimah dengan Ummi Kalsum. Setelah diangkat jadi Rasul, terus dia Abu Lahab itu. Karena dia mengajarkan tauhid. Dan pada saat itu pun langsung diceraikan Gus, anak dua-duanya itu Gus. Yang saya tanyakan, kok bisa begitu, kok gak Rasulullah duluin untuk menceraikan? Bagaimana menurut Gus? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Fatimah jadi mantunya Abu Lahab gimana maksudnya? Ummi Kulsum sama bukan Fatimah kalau nggak salah itu. Kan besan sama Abu Lahab kalau nggak salah Gus. Menurut riwayat itu. 2 anaknya Rasul kan jadi menantunya dia karena saking baiknya Rasul alamin terus dia diambil gitu. Setelah mendakwakan tauhid berubah Abu Lahab kan gitu itu. Bukan seperti itu. Yang ditanyakan dengan apa? Kok Rasulullah terlambat untuk memutuskan hubungan dengan Abu Lahab? Kok dulu Abu Lahab dulu yang memutuskan untuk menceraikan kedua anaknya itu? Ya, jangan bilang terlambat. Rasulullah tidak pernah mengenal terlambat karena Rasulullah selalu berpikir bahwa selalu ada kesempatan untuk hidayah. Rasulullah tidak pernah terlambat. Begitu Rasulullah jadi Rasul, setiap langkahnya itu dibimbing Allah. Nggak ada kata terlambat itu. Bahkan asal Pak, saya tahu bahwa ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah sekalipun, ada menantu Rasulullah yang masih musyrik dan tidak ikut hijrah. Ya, jadi istrinya Hindun atau Zainab itu, suaminya Hindun atau Zainab itu tidak ikut hijrah. Itu yang menjadi penyebab salah satu dari anak Nabi akhirnya wafat karena luka yang diderita karena diburu oleh pihak Mekah itu. Dan itu apakah karena Rasulullah terlambat? Ya enggak, itu strategi Rasulullah agar masih berharap orang-orang musyrik itu meskipun menantunya menjadi orang-orang beriman. Tidak ada kata terlambat itu strategi Rasulullah itu. Nah, jadi bahkan Rasulullah sendiri kan juga menantu dari salah satu, kalau salah Abu Sufyan atau apa, itu waktu itu masih musyrik. Artinya apa? Rasulullah itu berdakwah pertama memang kepada keluarga. Keluarga itu Bani Hashim, termasuk yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika berdakwah di Bukit Sofa itu yang dikumpulkan adalah Bani Hashim. Mereka musyrik semua. Dan orang-orang musyrik itu di mata Rasulullah adalah calon orang beriman. Dan benar kata Rasulullah. Jadi nggak ada kata terlambat itu. Itulah pandangan kita itu terlambat.
Tapi pandangan Rasulullah itu strategi dakwah. Ya, saya rasa itu. Makasih guys. Tapi gini Gus, satu lagi Monggo Gus. yang lain? Ya. Iya, kenapa istri Rasulullah itu kok ya, setelah Rasulullah meninggal itu kok dinas oleh Al-Qur'an nggak boleh menikah lagi? Gus, gimana kok Ya terus karena dijamin surga memang itu? untuk menghormati Rasulullah, dan itu hak Rasulullah, hak Allah. Kita tidak boleh mempertanyakan kenapa, karena itu hak Allah dan hak Rasulullah. Sudah nas itu. Nanti, iya itu kalau itu sudah nas, nggak bisa dilogikakan itu. Kenapa begini? Nanti kita akan tanya juga, kenapa kalau rukuk itu harus kepalanya yang didudukkan? Nanti gitu kita. Kenapa nanti tawaf itu kok 7 kali? Kenapa nggak 12 kali? Nanti kita gitu. Nanti. Kalau sudah nas seperti itu, nggak ada logika yang bisa dipakai. Misalnya, kenapa kok menikahi Aisyah baru umur 9 tahun? Nanti kita merantak kemana-mana itu nanti. Kalau sudah sesuatu yang sifatnya nas, misalnya Umar bin Khattab pada saat mencium Hajar Aswad, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, "Hai Hajar Aswad, seandainya Rasulullah tidak mencium kamu, aku nggak sudi mencium kamu. Karena mencium kamu itu tidak memberi manfaat apa-apa." Tetapi Umar tidak pernah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa sih kita kok mencium batu yang tidak berguna? Tidak pernah. Taat ya taat, gitu aja. Gitu. Kadang ada sesuatu yang memang tidak bisa kita logikakan. Kayak misalnya, kenapa takbir itu kok harus begini? Nah, itu termasuk satu di antaranya adalah kenapa Rasulullah boleh beristri 9, sementara umatnya hanya boleh beristri 4. Nah kan, nanti kalau kita tanyakan gitu, gimana coba jawabnya? Nanti kan seperti menyalahi hak prerogatif Rasulullah. Misalnya Rasulullah pernah melarang orang untuk puasa wisol, puasa terusan. Jangan kamu puasa terusan. Kamu kalau puasa itu berbukalah dan sahurlah. Lalu ada sahabat yang mintakan, lah nyenengan sendiri juga puasa lanjutan gitu Rasul. Oh iya, beda. Saya diberi makan dan diberi minum Allah. Kamu tidak. Nah kan beda gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kekhususan buat Nabi itu tidak bisa kita logikakan atau mungkin eksplanasinya itu bersifat batini. Oke. Satu lagi. Itu, Gus, satu lagi Gus. Ya. Akunya habis nih, silakan cepat ya. Lihat sini. Ya. Silakan. Apa? Gus, itu yang istri Rasulullah itu yang setelah istri Rasulullah meninggal itu ada yang umur 80 tahun baru meninggal. Saya cari di anu kok nggak ketemu. Namanya siapa Gus? Saya juga masih mencari-cari. Dan yang istri Rasulullah yang cuma hanya 3 bulan itu juga saya cari namanya cuma mendampingi Rasulullah cuma 3 bulan. Saya cari juga belum ketemu Gus. Tolong dibantu saya Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salah satu dari istri Rasulullah yang cuma mendampingi Rasulullah sebentar itu Maria. Ya. Maria itu adalah istri, sebenarnya istri Rasulullah bukan hanya 9 ya, tapi hampir ada 11 kalau nggak 12. Satu di antaranya adalah Maria. Maria ini adalah budak dari salah satu daerah taklukan di waktu itu. Dan memang hanya sebentar mendampingi Rasulullah. Namanya Maria, dulu orang Kristiani itu ya. Kemudian kalau yang meninggalnya sampai umur 80, kalau nggak Ruqayyah itu Saudah. Ya, nanti kita coba cari. Itu satu di antaranya ya. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita. Tetap semangat. Hari apa ini? Hari Rabu. Nah, kita lanjutkan besok nih di gelombang yang sama dan jam yang sama. Minum air putih, makan pisang supaya pencernaan bagus dan pikiran juga jernih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innal ladzi man al-'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa al-hastin min al-jinni wa syaitan rabbana
اللهم ارفع درجتنا في الدنيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا باب السماء وباب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بيدة قتل الأمطار وبيدة ورحمة جار وبيدة رمي بحر وقع إليه جبر ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وأرنا ربنا أفرغ لنا الصبر والثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu